Baik, di video kali ini saya akan membahaskan kalian soal pembimbingan persiapan KSP Matematika 2020 untuk pertemuan yang keempat di nomor 3 dan 4. Untuk nomor 1, 2, dan 5 Aron sudah benar, kecuali di nomor 3 belum dikerjakan sama sekali, dan nomor 4 ada kekeliruan. Nah, kita awali pembahasan dari nomor 3. Kita tulis kembali soalnya. Untuk ruas kirinya kita perhatikan berbentuk deret. Untuk ruas kanannya berbentuk perkalian yang terdiri dari dua faktor ya. Nah, di sini yang kita sederhanakan itu adalah di ruas kirinya kita akan ubah ke bentuk perkalian yang terdiri dari dua faktor, kemudian kita sesuaikan mana letak A, mana letak B. Nah, di sini idenya kita mencari koefisien dari dua kuadrat. Jadi saya katakan koefisien dari dua kuadrat, atau bisa juga dikatakan pengali dari dua kuadrat. Kita ambil dari kita ambil patokan untuk dua pangkat rendah ya. Sini kan ada mulai dari 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, seterusnya sampai 2 pangkat 20. Nah, kita jadikan patokan pangkat terendah yaitu 2 pangkat 2. Nah, di sini kita perhatikan koefisien atau perubahan koefisien atau pengali dari dua kuadrat apabila dijumlahkan satu suku, dua suku, tiga suku, dan seterusnya. Perhatikan pola koefisien dua kuadrat. Jika kita jumlahkan mulai dari satu suku dan seterusnya. Kita awali dengan satu suku dulu ya. Berarti satu suku berarti hanya kita ambil di 2 kali 2 kuadrat. Kita perhatikan koefisiennya ya, atau maksudnya pengalinya ya. Pengali dari 2 kuadrat itu adalah 2, dimana 2 itu bisa dinyatakan 1 kali 2 pangkat 1. Nanti kenapa bisa kenapa bisa dibuatkan seperti itu, bukan yang lain, padahal 2 itu kan banyak macam ya, bisa juga 2 kali 2 kali 1 misalnya, atau 4/2. Nah, kenapa kita pilih bentuk 1 kali 2 pangkat 1? Kita simak selanjutnya, nanti kita bisa pahami kenapa bisa dibuat seperti itu. Oke, itu untuk satu suku. Nah, bagaimana kalau untuk 2 suku? Jadi kita jumlahkan sekarang untuk 2 suku. 2 kali 2 kuadrat tambah 3 kali 2 pangkat 3. Nah, di sini kalau kita jumlahkan, ini kan untuk 3 kali 2 pangkat 3-nya itu kita keluarkan dulu 2-nya, 2 pangkat 3 itu kita faktorkan menjadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2. Nah, untuk 2 pangkat 1-nya kita kali dengan 3, sehingga kita dapat 6. Nah, di situ kita bisa jumlah 2 dengan 6, sehingga kita dapat 8 kali 2 pangkat 2. Nah, di situ kita temukan koefisien daripada 2 pangkat 2 adalah 8, sedangkan 8 bisa dinyatakan 2 kali 2 pangkat 2. Oke. Yang berikut 3 suku. Nah, ini kita buat semua dulu. Duanya itu berpangkat 2 ya. 2 pangkat 3 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2. Untuk 2 pangkat 4-nya kita ubah menjadi 2 kuadrat kali 2 kuadrat. Kemudian selain 2 kuadratnya kita selesaikan. Di sini kita peroleh, setelah itu kita jumlahkan semua nanti ya. Kita dapat koefisiennya 24. Nah, 24 itu ternyata bisa dinyatakan 3 kali 2 pangkat 3. Lanjut, untuk 4 suku ternyata kita peroleh koefisiennya atau pengalinya adalah 64. Di mana 64 itu bisa dinyatakan 4 kali 2 pangkat 4.
dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ini berpola ya, berpola di mana kalau dia satu suku 1 kali 2 pangkat 1, kalau dia 2 suku 2 kali 2 pangkat 2, kalau dia 3 suku 3 kali 2 pangkat 3, kalau dia 4 suku berarti 4 kali 2 pangkat 4. Berarti kalau ada n suku, maka koefisien dari 2 kuadrat itu bisa dinyatakan dengan n kali 2 pangkat n. Nah, seperti itu. Nah, mari kita selidiki kembali untuk ruas kiri itu terdiri dari berapa suku. Itu pangkat mentoknya atau pangkat terakhirnya adalah 20 diawali dengan 2 pangkat 2. Nah, berarti itu ada 19 suku ya. Ada 19 suku. Karena seandainya di situ ada 1 kali 2 pangkat 1 berarti ada 20 suku. Tapi ini dimulai dari 2 pangkat 2, maka kita simpulkan ada sebanyak 19 suku. Sini kita ikuti pola tadi ya, kita jumlahkan sampai 19 suku. Itu berarti koefisiennya nanti kita misalkan dulu M ya. Nah, di mana M nya 19 kali 2 pangkat 19 mengikuti pola yang sebelumnya. Kalau N nya 4 berarti 4 kali 2 pangkat 4. Nah, di sini kan N nya 19 berarti 19 kali 2 pangkat 19. Maka kita tulis kembali ya. Maka bentuk yang ruas kirinya itu bisa dinyatakan dalam bentuk M kali 2 kuadrat, di mana M nya tadi berdasarkan polanya kita dapatkan 19 kali 2 pangkat 19 dikali dengan 2 pangkat 2, maka kita dapatkanlah 2 pangkat 19 dengan 2 pangkat 2 kan bisa dikali dengan menjumlahkan pangkatnya karena basisnya sama. 19 tambah 2 itu 21, berarti bentuk yang ruas kiri kita bisa tuliskan 19 kali 2 pangkat 21. Tinggal kita sesuaikan A-nya mana, B-nya mana. Itu kan jelas kelihatan bahwa sehingga kita peroleh A-nya sama dengan 19 dan B-nya sama dengan 21. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Oke, kita lanjut ke nomor berikut. Soal di nomor 4. Kita perhatikan kembali gambarnya. Kita gambar kembali. Ini ada satu persegi, kemudian satu lingkaran yang mana lingkarannya menyinggung keempat sisi persegi di bagian dalam. Kemudian ada lingkaran lain atau lingkaran kecilnya itu nampak pada gambar ya. Nah, kita misalkan dulu panjang sisi dari perseginya adalah S, sehingga diagonal dari perseginya adalah S akar 2 ya. Di sini kita misalkan D dulu. D-nya itu adalah diagonal perseginya itu sama dengan S akar 2 ya. Ini dari pembuktiannya menggunakan teorema Pythagoras. Atau dihafal saja ya. Sisi persegi itu adalah diagonal suatu persegi adalah sisi kali dengan akar 2. Tapi kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu S akar 2 nya. Nah, kita misalkan dulu jari-jari lingkaran kecilnya adalah R dan jari-jari lingkaran besar adalah R, sama-sama R, tetapi untuk lingkaran kecil adalah R kecil, lingkaran besar R besar ya. Di sini di mana di soal diketahui luas lingkaran kecil adalah pi, maka R-nya sama dengan 1 ya. Ini mudah dicari.
Gunakan rumus luas, kemudian masukkan luasnya, nanti R-nya kita dapat 1. Nah, sehingga jarak dari titik pusat lingkaran yang kecil ke titik sudut kiri bawah untuk persegi itu adalah akar 2. Itu adalah akar 2. Nah, di sini aronnya sudah benar ya. Kemudian lanjut ya. Lanjut. Nah, perhatikan, di sini yang aronnya keliru. Perhatikan D itu ternyata kalau kita mau jumlah secara, atau kita mau cari secara manual, itu diagonal dari perseginya diperoleh dengan 2 kali jarak titik pusat lingkaran kecil ke titik sudut persegi. Nah, kenapa 2 kali? Kan di atasnya itu sebenarnya bisa dibuat lagi lingkaran kecil yang ukurannya sama ya. Untuk sudut kanan atas itu bisa dibuatkan seperti untuk sudut kiri bawah, dan ukurannya pasti sama ya. Berarti 2 kali melewati 2 akar 2 nya gitu. Makanya di situ ditulis 2 akar 2. Nah, untuk 2 nya itu dari mana? Nah, di apa namanya, kalau kita perhatikan baik-baik, jarak titik pusat lingkaran kecil ke titik singgung kedua lingkaran itu kan R ya, itu R kecil atau jari-jari lingkaran kecil. Nah, ini kasusnya 2 kali juga ditemui di sudut kiri bawah dan di sudut kanan atas. Nah, makanya di situ 2 kali 1 ya, sebenarnya situ 2 kali 1 berarti 2 tetap. Nah, ditambah dengan diameter lingkaran besar. Nah, diameter lingkaran besar ini tidak lain adalah panjang sisi dari persegi. Nah, panjang sisi daripada perseginya. Makanya di situ ditulis D sama dengan 2 akar 2 tambah 2 tambah S itu sama dengan S akar 2. Dari S akar 2 nya itu dari persamaan pertama tadi ya, dengan menggunakan rumus Pitagoras, sehingga kita bisa buat persamaan dan kita selesaikan operasi aljabar bentuk akarnya, maka kita peroleh S nya sama dengan 4 akar 2 tambah 6, atau panjang sisinya adalah, sisi perseginya maksudnya adalah 4 akar 2 tambah 6. Nah, sudah tinggal kita cari luas perseginya ya. Luas persegi itu kan rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Nah, di mana sisinya adalah 4 akar 2 tambah 6. Kalau kita kuadratkan kemudian kita sederhanakan, maka kita peroleh 48 akar 2 ditambah dengan 68. Selesai.